سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان
قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع
وقرون الآخرة ببركة الفاتحة وشرفاتها وقرنة الفاتحة والنور الفاتحة. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ناظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن علياس بن مضر بن نزار بن معد بن مددنان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ناظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن علياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نادر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن علياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin fa'anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kami muliakan, Kiai Haji Abdul Wahid selaku pengurus pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin Putri Pemangke. Semoga beliau diberi sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Juga kepada Kiai Haji Ahmad Sukri, Dewan Guru Ibnu Amin Pemangke. Juga kepada Guru Tamrin dan seluruh para Dewan Guru Ibnu Amin. Dan juga wabil khusus kepada
Guru Murjani, dan juga Al-Hajj Baihaqi, yaitu sahibul bait sahibul hajah, wabil khusus akhina Al-Habib Husin bin Taufik Al-Idrus. Semoga beliau selalu diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam acara malam hari ini di tempat Haji Baihaqi, beliau memberikan daripada kesempatan bagi kita di malam hari ini untuk mendengarkan syama'il, pujian-pujian dan sifat-sifat yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Laqad kana fi Rasulillah, laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri baginda Nabi Muhammad bagi kalian suri tauladan yang baik. Pada diri Rasulullah, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya akhlak saja, tapi seluruh kelakuan tingkah lakunya, baik tertawanya, baik marahnya, baik itu cara segala apa yang beliau kerjakan dan beliau ucapkan, semua tingkah lakunya adalah uswah bagi kita, suri tauladan yang baik bagi kita. Maka para ulama, para solehin selalu meneliti daripada akhlaknya atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan salah satu di antara ulama Hadramaut, yaitu Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan, saya tidak pernah selama 20 tahun ini memakan daripada buah semangka. Sebab apa kamu tidak makan buah semangka? Itu adalah halal. Iya memang halal, tapi aku belum pernah mendengarkan cara bagaimana Rasulullah memakan semangka. Halal padahal, tapi karena tidak mengerti bagaimana suri tauladannya itu makan semangka, maka tidak dimakan itu semangka. Tidak ada syahwat untuk makan semangka karena di situ tidak ada Nabi Muhammad SAW yang bisa dicontoh oleh beliau. Maka minimal kita, kalau kita masih tetap makan semangka, kalau kita asyik masih dengan semangka walaupun tidak ngerti cara memakannya Nabi Muhammad SAW, maka minimal kita membaca bismillah, terakhirnya membaca alhamdulillah, sudah ketujuh Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa berkah bagi kita, membawa keselamatan bagi umatnya dan seluruh alam semesta ini. Bahkan di dalam suatu riwayat bahwa tatkala Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dilihat oleh Rasulullah bahwa orang-orang Yahudi Madinah berpuasa di hari Asyura. Ditanya oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kenapa pian-pian ini berpuasa wahai orang Yahudi di hari Asyura ini, di hari 10 Muharram? Mereka menjawab, kami berpuasa karena syukran lillah, bersyukur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selamatnya Nabi kami dan kakek leluhur kami dari Bani Israel dari kejarannya Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam samudra, seluruh pasukannya juga. Kami bergembira, kami bersuka cita dengan bentuk berpuasa atas selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk melampiaskan rasa syukur kami kepada Allah, untuk menampakkan sukacita kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas selamatnya Nabi Musa daripada pian-pian ini. Karena orang-orang Yahudi menyimpang dari ajaran Taurat. Ada di dalam kitab Taurat kalau ada Nabi Muhammad yang ciri-cirinya begini dan begitu, bentuk rupanya ini dan itu, ya akhlaknya begini dan begitu, itu mari kalian wahai Bani Israel ikuti sidin, ikuti Nabi Muhammad itu. Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad tatkala beliau datang. Tahu yakin ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad lebih kenal daripada anak mereka sendiri, anak kandung mereka sendiri. Anak kandung itu bisa kenal andeng-andengnya di mana, ada yang di sini, ada yang di atasnya alis, ya andeng-andeng tahu, ya, andeng-andeng di belakang sini tahu, abah Ben sama ibu Ben, ya kan? Nah, karena sering mencewok pian waktu halus, waktu kecil, jadi mengerti, bapak ibu ngerti tentang keadaannya anaknya. Ini orang Yahudi kenal dengan siapa Nabi Muhammad melebihi kita kenal dengan anak kita sendiri, tapi mengkafiri Nabi Muhammad, tapi mengingkari apa yang mereka ketahui, hingga mereka tidak sejalur dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW sejalur, seakidah, sesaudaraan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka dari itu Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk bersukacita, bersyukur dan berpuasa daripada kalian. Maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya seberataan untuk puasa. Di saat itu wajib puasa Asyura, wajib sebelum adanya Ramadan. Lalu dihapus kewajiban menjadi sunnah, karena untuk bersyukur terhadap selamatnya Nabi Musa. Saya tanya kepada pian seberataan, kira-kira yang membuat kita ini berselamat dunia akhirat, yang paling berfaedah bagi kita di dunia dan di akhirat, apakah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun atau lahirnya Nabi Muhammad? Yang lebih berguna bagi kita, yang lebih menguntungkan kita di dunia akhirat, kira-kira selamatnya Nabi Musa atau lahirnya Nabi Muhammad SAW kepada kita? Tentunya jawabannya adalah lahirnya Nabi Muhammad lebih memberikan manfaat kepada kita dibanding selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau seandainya selamatnya Nabi Musa kita diperintah untuk gembira, apalagi gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka jangan sampai kita kalau nggak senang dengan perayaan semacam ini lalu membid'ah-bid'ahkan, lalu memusyrik-musyrikkan daripada rata-rata mayoritas kaum muslimin yang bangga dengan lahirnya nabinya. Biar terserah mau nggak bangga dengan lahirnya nabi, ya nanti jangan disalahkan kalau seandainya Anda bergetar, Anda kecil hati, Anda bakal minder kalau seandainya di atas pintunya surga ada ukiran la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dan tidak akan ada yang memasukinya pintu surga yang di atasnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kecuali yang di dunianya tawaduk dengan Nabi Muhammad, tawaduk dengan Allah, hormat, memuliakan Rasulullah di atas kepalanya, dihormati di alam dunia, suka dipuji, suka bersolawat kepadanya, senang dengan sunnah-sunnahnya. Itulah mereka-mereka yang akan masuk di bawah ukiran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau benci Nabi, tidak suka dengan sebutan Nabi Muhammad, bagaimana waktu masuk ada ukiran besar tadi itu? Kira-kira hatinya ciut, hatinya bakal minder, bisa jadi naudzubillah nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saking marahnya tatkala disebut Nabi Muhammad SAW, lalu kita bersolawat kepada beliau. Orang yang bersolawat kepada beliau itu orang yang paling pemurah, sedangkan orang yang tidak bersolawat pada Nabi Muhammad tatkala disebut nama beliau
maka itu paling pemalarnya manusia. Nomor one, ya, nomor one. Kenapa? Karena bakhil, kikir, pemalar dengan dirinya sendiri. Kalau orang pemalar dengan orang lain, memberi orang lain, itu umum sudah. Ya, pemalar dengan orang lain itu umum, pemalar umum ini. Tapi terhadap dirinya sendiri tidak mau surga itu kikirnya orang sudah, pemalarnya manusia sudah. Padahal sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah untuk kita baca. Tanpa wudhu pun bisa, junub bisa, tapi kurang sopan lah. Ya. Atau kita tidak menghadap kiblat, menghadap kiblat sah-sah juga. Bahkan Habib Zain bin Sumaid yang ada di Madinah, semoga Allah memanjangkan usianya, beliau mengatakan bahwa sholawat kepada Nabi dalam kitabnya itu bisa diterima sama Allah walaupun dengan riya, walaupun dengan tidak ikhlas, hatinya tidak ikhlas, karena Allah tidak memandang sholawatnya pian, salamnya pian, tapi yang dipandang oleh Allah kepada siapa Anda mengucapkan salam. Kepada Nabi Muhammad, kepada kekasihnya Allah, maka semuanya diterima karena sebab yang dilihat oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Adimis sholata ala Nabi Muhammadi, selalulah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman biduni taraddudi, terkabulkannya sholawat itu secara pasti, tidak ada keraguan sama sekali. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Amal kita antara diterima atau tidaknya kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimalnya orang memperbanyak sholawat berapa? Minimalnya 300 kali. Dikatakan oleh para ulama, minimal Anda dikatakan mukthir, orang yang memperbanyak zikir la ilaha illallah, orang yang memperbanyak sholawat, orang yang berbanyak membaca subhanallah dan lain sebagainya, maka itu adalah 300 jumlahnya. Tapi untuk para aulia wa sholihin, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, 300 itu tidak pernah. Ya, minimal mereka itu 3.000 seharinya. Ya, 3.000 seharinya. Para aulia wa sholihin ada yang 10.000. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah di Masilah, beliau terkubur antara Tarim, jaraknya 20 menit aja naik mobil ke desa Masilah. Tadi beliau punya wiritan 25.000 kali setiap harinya dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi yang namanya ucapan la ilaha illallah sebanyak selawi juga, bukan selawi kali, selawi 1000 kali. Ya, la ilaha illallah, Allah Allah selawi 1000 kali. Sampai tatkala meninggal dunia, di ajalnya tiba, istrinya mental gini suaminya, la ilaha illallah. Katanya Habib Abdullah melihat istrinya, wahai istriku, kalau mau berzikir silahkan, teruskan, lanjut yang banyak, gak apa-apa. Mau di tempat sampingku sini, mau di pojok sana, terserah. Tapi kalau Anda ingin mental gini saya, sesungguhnya mulai ujung rambut sampai bawah kaki seluruhnya la ilaha illallah. Sudah mendarah daging, tidak butuh lagi dengan talqinmu atau talqinnya siapapun. Darah dagingku sudah ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikumpulkan dengan mereka di akhirat kelak, bisa memandang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Akhlaknya beliau akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, ini sudah amin-amin, sudah mau buyar ya ini. Ya. Jangan banyak-banyak amin ya, ya. Cukup sekali aja. Nah, ini Habib Tahir kakaknya, Habib Abdullah adiknya. Ya, beliau Habib Tahir ini kakaknya ini dijadikan seperti ayahnya. Tidak pernah kurang ajar sama sekali dengan kakaknya ini. Hingga kalau berjalan itu ada selalu di belakangnya kakaknya. Habib Tahir di depan, ini Habib Abdullah di belakang. Dikatakan ini membuat sugih orang, ya, tidak akan bangkrut. Orang yang senang menghormati kakak, orang yang senang menghormati saudaranya, ini membuat
sebab penyebabnya seseorang menjadi kaya di dunia ini dan kaya di akhirat dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Habib Abdullah itu ada di atas loteng di tingkat yang kedua di rumahnya, sedangkan kakaknya ada di bawah. Tidak mau. Ya, harus saking hormatnya seperti itu. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang lebar, insya Allah saya tutup setengah jam paling lawas atau 20 menit insya Allah, karena ada guru-guru mulia di sini ya, yang mana ulun dapat barokahnya mereka, dapat pandangannya mereka insya Allah di dalam saya berdiri di tempat ini, walaupun tidak pantas ulun di tempat ini untuk berceramah di hadiran mereka semuanya. Semoga mereka semuanya dijadikan qurrata ain Nabi Muhammad SAW. Satu kali aja. Jadi Rasulullah SAW, kenapa kita rayakan kelahirannya? Hadisnya tadi sudah saya jelaskan satu. Yang kedua, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Jawaban Nabi Muhammad lumayan nyeleneh, lumayan menyimpang dari apa yang disampaikan oleh pertanyaan sahabat tadi. Sahabat betakon ini minta apa pahalanya, apa daripada ganjarannya. Ternyata dijawab oleh Rasulullah, kalau pian puasa hari Senin, niatkan di dalam hatimu merayakan kelahirannya saya. Dengan puasa pian hari Senin itu, dzaka yauma wulidtu fi, itu adalah hari perayaan kelahiran saya. Nabi Muhammad gembira dengan kelahirannya. Kenapa? Karena kelahirannya itu mengangkat manusia dari kehinaan masuk ke dalam api neraka menuju kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bermiliar-miliar orang mulai zaman sahabat sampai hari kiamat, berapa miliar atau berapa triliun mungkin umatnya Nabi Muhammad yang selamat dari api neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Soft yang akan masuk ke dalam surga itu jatahnya 120 soft. Soft yang akan masuk ke dalam surga jatahnya cuma 120 soft. Mendapatkan jatah yang terbesar hanya satu umat saja, yaitu kita umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan jatah 80 soft, 40 sisanya dibagi-bagi untuk umat-umat Nabi yang lain. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa cuma dapat 40 soft, adapun 80 soft 2/3 daripada sisanya adalah untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kena dari itu namanya anggur. Allah Nabi Muhammad. Lahirnya Rasulullah SAW membawa berkah bagi kita. Ya, Rasulullah tatkala lahir pernah ditanya oleh sahabat yang ada di Madinah, siapa Anda ya Rasulullah? Siapa sebenarnya Anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, saya ini adalah seseorang yang datang berkat daripada doanya ayahku Ibrahim. Berkat doanya ayahku Ibrahim, karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa ya di dalam ayat Al-Quran. Beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah daripada duriyahku, daripada salah satu keturunanku
daripada salah satu cucuku orang yang menyampaikan kitabmu, orang yang membersihkan jiwanya umatnya, yaitu doanya Nabi Ibrahim ini mengena kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya adalah berkat kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam, berkat kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya berkat kabar gembiranya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad, kabar gembiranya lebih banyak daripada nabi-nabi yang dahulu. Semua nabi memberikan kabar gembira atas adanya Nabi Muhammad. Lebih lagi Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir katanya Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, wa inna ummi ra'at hina waladatni nuran adha'a bihi gusurus Syam. Dan sesungguhnya ibuku tatkala melahirkan aku terlahir pula satu cahaya yang bisa terlihat dari kamarnya Siti Aminah, satu cahaya yang bisa tembus ke negeri Syam. Maka ini adalah identitasnya Nabi Muhammad. Saya adalah berkat doanya ayahku Ibrahim dan kabar gembiranya Nabi Isa, dan ibuku melihat cahaya tatkala lahirnya aku, cahaya yang besar sekali sampai terlihat gedung-gedung yang ada di negeri Syam. Seorang sahabat sekaligus pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abbas. Abbas ini pernah minta izin pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bolehkah saya memuji Anda? Rasulullah SAW dipuji itu tidak menjadi kepalanya besar. Ya, kalau kita mungkin dipuji, kadang-kadang kopiahnya kita tidak cukup, padahal nomornya sudah pas. Tapi setelah dapat pujian, agak pekar sedikit kepala. Karena apa? Bangga. Padahal belum tentu yang dipuji itu ada di kita. Ya, Imam Abi Hanifah, beliau dipuji oleh satu orang, terdengar di telinganya, ini seorang imam yang tidak pernah guring semalaman, tahajud semalam suntuk. Padahal saat itu Imam Abi Hanifah hanya separuh malam tahajudnya. Kalau kita kan hanya seberataan tidurnya. Ya, hanya seberataan tidurnya. Mungkin kalau bangun-bangun lah ya sedikit-sedikit gitu. Atau kebabas sampai subuh, jamak takdim sama sholat jamak takhir sama sholat duha. Ini sesuatu amalan, naudzubillah, kalau kita lanjutkan membuat sakit hatinya Nabi Muhammad yang kita rayakan di malam hari ini maulidnya. Kelihatan umatnya semacam itu, begadang sampai malam, tinggal subuhnya sampai duha sama subuh bergandengan. Ini kalau kita lanjut terus menerus, Rasulullah sakit hati kepada kita, Rasulullah sedih kepada kita. Semoga kita termasuk golongan orang yang ahli sholat. Ya, tidak menjadi wali kutub, seorang wali kutub, kecuali paling hebatnya sholat menghadap kepada Allah. Paling istimewanya di zaman ini orang yang menghadap kepada Allah dengan khusyuknya, dengan khuduknya, dengan rasa rendah dirinya kepada Allah SWT, tawaduknya kepada Allah, itulah yang menjadi wali kutub. Bukan yang paling tampan, bukan yang paling gagah, bukan yang paling banyak ilmunya atau apa, tidak. Tapi orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW akhlaknya dan sholatnya.
akhlaknya dan sholatnya paling mirip dengan Nabi Muhammad, itulah yang menjadi wali pembesar wali. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Sayyidina Abbas ini pernah minta izin kepada Rasulullah untuk memujinya. Ya Rasulullah, idzan li an amtadihuk, izinkan aku ya Rasulullah untuk memuji dia. Bolehkah? Ada sebagian orang jangan dipuji-puji Nabi Muhammad. Ya, yang hanya boleh dipuji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahlul. Ya, apa bahlul itu? Bodoh. Ya, tidak baca hadis-hadisnya Nabi mungkin. Cuma Arba'in Nawawi mungkin ya. Tidak baca Sahih Bukhari, tidak baca Muslim atau sunan yang lainnya, tidak dibaca. Maka katanya Rasulullah, Kul, katakan wahai Abbas, wahai pamanku, la yafdadillaha fah, semoga Allah tidak merusakkan gigimu, tidak menghancurkan gigimu. Maka mulai saat itu sampai meninggalnya Abbas, pamannya Rasulullah ini, tidak pernah tanggal satu gigi pun dari beliau. Tidak pernah ada yang tergugur satu gigi pun dari Sayyidina Abbas berkat memuji Nabi Muhammad SAW. Sampai meninggalnya awet semua giginya. Bahkan kenyataan bahwa orang yang suka memuji-muji Nabi Muhammad SAW berqasidah, insya Allah awet anum. Seperti Habib Hussein. Ya, memang anum dan awet anum. Guru-guru ini banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memuji beliau, awet anum. Ya, kalau pian punya istri terus cantik terus, enggak bedaan setengah kilo, cuma tetap aja seperti nenek nenek sihir. Ya, masih bedaan seperempat kilo, masih tetap aja enggak cantik. Ya, kita apa namanya? Kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad awet anum, membuat kita ini tambah bersinar daripada wajah kita. Bahkan hati kita pun bersinar dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, nadbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memancarkan sinar wajahnya orang yang mendengarkan hadis dari aku, lalu disampaikan hadis tersebut seperti apa yang dia dengar kepada masyarakat, kepada orang lain. Maka dapat doanya Nabi Muhammad. Dia orang yang ditampankan, dia orang yang dimugaskan, dia orang yang disinarkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama muhaddis, Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tampannya luar biasa. Ya, Habib Abdullah bil Faqih, mana Kota Malang. Ya, abahnya Abdul Qadir juga. Para ulama ahli hadis itu beda dengan para ulama ahli fikih. Kalau ahli fikih ini tolak, ya, tentang cerai, tentang ini, bikin apa? Berengut terus gini ya. Jadi apa? Beda. Walaupun ulama ahli fikih ini hebat, ini panji-panji agama, dengan adanya mereka bisa menyebar kemana-mana. Tapi gara-gara ulama ahli hadis ini sering sholawat kepada Nabi Muhammad, apal berapa ribu hadis, setiap kali ngapalkan itu butuh mengulang-ulangi mungkin sampai 30 sampai 50 kali. Setiap kali mengulangi hadisnya Nabi Muhammad, beliau mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu mereka mendapatkan cahaya, sinar cahaya di wajah mereka berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 menit lagi saya selesaikan ceramah saya karena janji 20 menit tadi. Lalu Sayyidina Abbas, beliau memuji Nabi Muhammad SAW. Di antara pujiannya yang panjang lebar, beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta, dan kamu wahai Nabi Muhammad
tatkala lahirmu, tatkala kelahiranmu, asyraqatil ard wa dha'at binurikal ufuku, terpancar cahaya bumi ini dan juga alam ufuk, alam tinggi, alam atas, semuanya bersinar. Di malam lahirnya Nabi Muhammad tidak ada yang namanya malam, tidak ada yang namanya kegelapan, bersinar cahaya seperti siang bolong. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ada di dalam sejarah. Malam lahirnya Nabi menjadi bukan malam tapi menjadi siang, terang benderang berkat nurnya Nabi Muhammad SAW sampai ke langit satu. Tatkala jin dan setan-setan itu mampu untuk bisa mendengarkan bisikan-bisikan malaikat, lalu dikirim suara-suara malaikat tadi kepada dukun-dukun di zaman itu, hingga dukun-dukun sakti semuanya, karena dapat kerpekan suaranya malaikat saat malam lahirnya Nabi Muhammad terputus semuanya, tertutup dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita dan pian seberataan pernah mimpi Nabi Muhammad, semoga kita tidak diharamkan untuk melihat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka apa? Maka mimpi tersebut yakin wajahnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin setan bisa menyerupai wajahnya Rasulullah SAW. Kalau wajahnya ulun, wajahnya bagian di antara pian kita ini semuanya bisa jadi diserupai oleh setan. Tapi wajahnya yang mulia, yang tinggi, yang mana beliau badannya di dunia, ruhnya dan hatinya ada di langit, ada di arsy. Ini tidak mungkin bisa diserupai oleh setan. Dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Siapa yang pernah melihat aku di dalam guringnya, maka dia benar-benar melihat aku. Yang dilihat itu ulun bujur-bujur. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai wajahnya saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena wajah ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setan rendah. Setan tidak nyampe langit pertama. Wajahnya Nabi Muhammad di atas arsy. Bagaimana mungkin? Kalau kita mungkin alamnya belum jeduk atap rumah kita, ya, wajahnya kita mulianya belum tentu sampai di atap rumah, apalagi langit pertama. Kenapa? Karena masih syahwat dunia masih kita senangi. Syahwat dunia masih kita senangi, melihat bebinian masih melirik-melirik, ya, mata ke kanan ke kiri. Nah, baru bebinian aja melihat gedung-gedung yang indah, melihat mobil yang mewah, sudah terpikat. Keindahan dunia sudah terlena dengannya. Bagaimana bisa melihat keindahan alam angkasa, melihat keindahan alam yang tinggi? Kalau seandainya alam bawah saja belum lulus kita dari ujian, bagaimana alam yang di atas yang lebih indah daripada alam bumi ini bisa mampu selesai dari ujian, lulus dari ujian? Harus ujian dunia diselesaikan, tidak tertipu dengan kegelapannya, baru dia naik ke atas. Ruhnya bisa tinggi ke atas, ke alam langit awal 2 sampai 7, ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, katanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, beliau yang ada di Surabaya itu, punya abah di Guereh, namanya di Hadramut. Dikatakan kalau sholat beliau bertakbiratul ihram, ya, beliau mengatakan kalau seandainya aku lagi sholat, wahai anak-anakku, wahai cucuku seberataan, mau drambenan, mau hadrawan, mau pukul rebana, mau gedar-gedar pintu, ya, mau nyumet mercon atau lain sebagainya, ya, sesungguhnya saya tidak mendengarkan itu semua. Ruhnya ada di atas sana. Nah, kalau lagi sholat tidak dengar suara apapun. Beda dengan kita, suara nyamuk dengar, yang ada di telinga dan dengar. Ini ruh sama jasad ada di bawah. Jadi kita semoga dengan berkat kelahirannya Nabi Muhammad SAW, ujian daripada kegemerlapan dunia yang kita harus melaluinya, semoga lulus seberataan daripada ujian tersebut. Karena di akhirat nanti harganya kita bukan badan,
harganya kita bukan jasad ini, jasad untuk tanah, tapi sesungguhnya harganya kita di sisi Allah, harganya kita di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruh kita. Ruh kita bersih dari dosanya, ruh kita bersih dari kotorannya, maka kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada kami nafsu kami ketakwaannya. Wazakkiha anta khaira man zakkaha. Bersihkan, sucikan hati kami dengan sesuci-sucinya. Anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan di hadapan para habaib, para guru-guru kita. Semoga apa yang salah daripada ucapan saya dimohonkan ampun maaf, dan apa yang baik semoga itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.